Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uripa, Jabatan Administrator Kesehatan pada bidang sumber daya kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana aksi perubahan pada bidang sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Latar belakang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara antara lain dinyatakan bahwa pengembangan karir pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Tujuan tim kerja sumber daya manusia kesehatan Dinas Kesehatan yaitu meningkatkan sumber daya manusia kesehatan dengan sasaran 1. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan. Kedua, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan. Ketiga, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah, kabupaten, atau kota. Maksud dan tujuan: membantu P3K beradaptasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efektif. Kedua, meningkatkan motivasi, komitmen, loyalitas, dan kebanggaan P3K sebagai bagian dari ASN. Ketiga, menyamakan persepsi, harapan, dan standar kinerja antara P3K dan instansi pemerintah. Keempat, mencegah terjadinya kesalahan, konflik, dan pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan kesalahpahaman P3K. Kelima, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku tenaga kesehatan. Waktu dan tempat. Waktu terhitung dari tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025. Tempat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif dan pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Bupati, Wakil Bupati, staf ahli Bupati, Sekda, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kedua, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Ketiga, Asisten Administrasi Umum. Manajemen Kepegawaian Penilaian Kinerja P3K. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 1. Menetapkan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, penilaian kinerja. Keempat, penggajian dan tunjangan. Kelima, pengembangan kompetensi. Keenam, pemberian penghargaan. 7. Disiplin. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. 9. Perlindungan. Renstra Dinas Kesehatan. Tujuan: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran: 1. Menurunnya angka kematian ibu. Kedua, tercapainya UHC. Ketiga, meningkatnya PHBS rumah tangga. Keempat, meningkatnya tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat kesehatan. Kelima, meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan. Keenam, meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas manajemen serta pelayanan kesehatan. Ketujuh, meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas. Selanjutnya, Sekretaris Dinas dibagi menjadi subbagian umum dan kepegawaian serta subbagian keuangan dan aset serta dibagi menjadi 4 bidang. 1. Bidang kesehatan masyarakat. Kedua, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Ketiga, bidang pelayanan kesehatan. Keempat, bidang sumber daya manusia kesehatan. Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional tenaga administrator kesehatan ahli pertama. Yang pertama, menyusun rancangan kerangka acuan. Kedua, mengumpulkan bahan atau literatur
laporan kurang atau lebih dari 10 sumber dan sejenisnya. Ketiga, mengolah bahan atau literatur atau laporan secara manual maupun elektronik. Keempat, menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan. Kelima, menyajikan rancangan atau hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan. Keenam, melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan program upaya kesehatan. Ketujuh, melaksanakan penilaian dalam rangka perizinan fasilitas kesehatan. Kedelapan, menyajikan hasil penilaian dalam rangka perizinan fasilitas kesehatan. 9, melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi fasilitas kesehatan. 10, menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi fasilitas kesehatan. 11, melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga kesehatan. 12, menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga kesehatan. 13, menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan. Rencana hasil kerja P3K. Perencanaan pelatihan kesehatan. Kedua, manajemen administrasi kesehatan. Ketiga, pengelolaan anggaran kesehatan. Keempat, pelaksanaan program pelatihan kesehatan. Kelima, pelaporan dan dokumentasi pelatihan kesehatan. Inovasi terhadap sistem pencatatan pelaporan pelatihan. Pelaporan saat ini masih berbentuk dalam Excel. Yang pertama-tama, pelaporan yang ada di Excel tentang pelatihan kesehatan. Kedua, buka Google Drive, selanjutnya klik baru. Ketiga, pilih upload file dan pilih file yang diinginkan. Keempat, pilih buka dengan Google Spreadsheet. Kelima, file akan otomatis dikonversi dan siap untuk digunakan di Google Sheet, sudah bisa disajikan ke atasan secara real time dan langsung. Nah, ini dokumentasi pelatihan kesehatan. Penutup. Kesimpulan, P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Ketiga, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia tingkat daerah, kabupaten, atau kota sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kesehatan. Saran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi. Kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi. Ketiga, bagi Kepala Dinas ataupun kepala bidang untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Keempat, menyusun perencanaan kebutuhan pelatihan oleh 60 puskesmas, 1 UPTD, laboratorium kesehatan daerah, dan 2 rumah sakit. Kelima, Dinas Kesehatan menganalisis dan mengusulkan kebutuhan pelatihan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.